Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam penuh sukacita dan kedamaian. Yesus Kristus Emmanuel telah lahir bagi kita. Kristus Sang Sabda Ilahi menjadi manusia, bukan hanya untuk tinggal bersama manusia, tetapi juga bersatu dengan Allah. Dalam merenungkan karya penebusannya itu, marilah kita berjalan bersama untuk memperbaiki keharmonisan kita dengan Allah dan ciptaan. Menjaga Allah adalah bagian iman kita. Dengan itu, kita menjaga, merawat, dan mewariskan rumah bersama ini untuk generasi-generasi kita seterusnya. Dengan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kita semua diajak untuk memperbarui komitmen kita terhadap Kristus, sesama, dan terutama terhadap ciptaan. Marilah kita memuji Kristus, saudara kita yang amat baik, yang telah melakukan karya-karya kasih-Nya bagi kita. Kita awali perayaan Natal ini mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus Penyelamat. Menjadi raja umatnya.
Tuhan Yesus Kristus, saudara kami yang sejati, Engkau hadir di tengah-tengah sebagai saudara kami yang sejati. Kami bersyukur sebab cinta-Mu yang tak terbatas dan tak bersyarat menggerakkan kami untuk membangun persaudaraan sejati di antara kami, supaya kami kembali mengalami berkat kerajaan surga. Engkau lahir, hidup dan tinggal bersama kami, seperti dahulu Engkau lahir dan hidup dalam keluarga kudus Nazaret. Berkenanlah Engkau memberkati dan menguatkan kami, terutama di tengah kepahitan, kesulitan, kesesakan hidup kami. Sebagaimana Engkau memberikan berkat atas Bunda Maria dan Bapa penjaga Yosef, berkenanlah mengalirkan berkat kekuatan dan kesabaran menghadapi hal-hal yang sulit dan berat dalam kehidupan ini. Tiga Tuhan yang kami muliakan bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Tuhan sahabat padaku, Engkau akanku, hari ini aku memperanakan Engkau. Dalam Roh Kudus. Malam hari ini adalah malam penuh sukacita. Kita yang sudah menantikan Tuhan akhirnya menemukan Tuhan yang lahir. Perjalanan kita selama saat ini akhirnya berakhir dengan sebuah perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang lahir di dalam ini adalah Raja Damai. Dia datang untuk membawa damai di dalam dunia. Dalam Injil akan diceritakan kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia lahir di dalam keadaan yang amat sederhana, mengingatkan kita akan kesederhanaan hidup. Tuhan mengundang kita agar kita dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengutamakan hal-hal yang benar, tetapi juga kita mengutamakan hal-hal surga dalam kesederhanaan hidup, dalam keterpenuhan sama Tuhan Bapa. Kita juga ingat bahwa Tuhan yang hadir dalam tahun, Tuhan yang hadir dalam tempat makanan Dewa itu adalah makanan rohani untuk kita. Maka marilah kita berik-berik mensumpah Ilahi yang lahir yang memberikan kita kekuatan untuk hidup ini dan kekal.
Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan sebar kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang bangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti dirang hatinya seorang pemain melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan dirang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan.
tiadakan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini dalam kita seorang berselamat dari Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan penghasilan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggelapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain mangkuk dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain mangkuk dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam semua. Apa kabar? Adakah di antara semua yang tidak bersuka cita malam hari ini? Adakah yang masih memiliki beban? Ada? Jika masih memiliki beban di dalam diri, datanglah ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem, menjumpai bayi Tuhan. Dia yang lahir pada malam hari ini datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Brother, para seminaris, Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah sukacita besar yang terjadi ketika Allah mengirimkan rencana kehendaknya untuk menebus manusia. Dia mengutus putranya, dan dalam diri seorang perawan Maria, putranya dikandung, dan dia lahir pada malam hari ini. Lahir bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, tapi melaksanakan kehendak Bapa. Ada yang istimewa dalam hal ini. Ada sebuah keterbukaan, ada ketersingkapan diri dari yang hilang. Dia yang dulu dalam perjanjian lama menampakkan dirinya dalam bentuk yang api, dalam bentuk awan, atau pada Musa misalnya dalam surat Lukas dalam bentuk api. Ini dia hadir dalam diri seorang bayi mungil,
adalah orang yang menutup dirinya terhadap yang lain. Dia tidak membuka dirinya terhadap yang lain. Orang yang menutup dirinya terhadap yang lain, di dalam dirinya mengasingkan dirinya dan juga mengasingkan orang lain. Karena dia mengasingkan dirinya sendiri, maka dia tidak menemukan sesuatu dari orang lain, dan orang lain bisa jadi tidak mengenal dia. Di dalam hidup setiap hari, kita menjumpai orang-orang seperti ini. Mereka yang menutup diri terhadap yang lain, tidak punya keprihatinan, tidak punya kepedulian, tidak punya solidaritas dengan yang lain. Tuhan lahir adalah Tuhan yang membuka dirinya terhadap kita semua. Karena itu, Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih, kita dibuka untuk meninggalkan sikap seperti itu. Tuhan yang lahir juga adalah Tuhan yang mengundang kita, yang barangkali selama ini seringkali bersifat individualistis. Individualistis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri dan orang yang lain. Kalau mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain, disebut orang egois. Orang yang egois. Tuhan lahir, dia meninggalkan kemapanan dirinya. Kalau kita mau pikir secara logis, untuk apa Tuhan datang untuk kita? Dia sudah makan, dia sudah kemudian apa dia dalam makan ini? Tapi dia bertahta dalam kemudian, dia meninggalkan dan menghambakan diri menjadi seorang lain. Tuhan meninggalkan segala kepentingan dirinya, termasuk kehendak sendiri, Tuhan Yesus. Dia meninggalkan semuanya itu dan datang melakukan kehendak apa untuk menyelamatkan kita. Sikap individualistik sangat merajalela dan menguasai dunia kita saat ini. Kita bisa menyaksikan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Kalau setelah sakit, dia akan pergi dengan sini. Tetangganya sakit, orang di sana lebih tahu daripada dia yang di sampingnya. Orang di sana memang menggunakan FB untuk melihat kalau tetangganya tahu dia yang sakit, tapi kita sendiri tidak mengetahui. Karena kita terlalu fokus dengan kepentingan diri sampai akhirnya kita melupakan orang lain, bahkan tetangga kita, dan mungkin juga anak-anak kita. Bapak Ibu saudara dan saudari, Tuhan datang untuk menyangkal, Tuhan datang dan menyangkal kepentingan dirinya demi kepentingan kita semua. Kita diundang untuk juga menyangkal diri. Persoalan-persoalan besar yang kita hadapi saat ini adalah salah satunya krisis ekologis. Alam kita sedang dirusak oleh kepentingan yang bersifat individualistis. Demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, orang dapat menghancurkan alam. Kita menyaksikan paman di berbagai tempat di wilayah negara yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok pengusaha dan juga penguasa. Mereka mengambil itu apakah sepenuhnya untuk kepentingan kita? Dengan pelok untuk membantu kepentingan kita, memenuhi kepentingan kita, mereka mencuri dari kita untuk meningkatkan pendapatan mereka. Alam kita sedang dirusak. Karena itu dituntut dari kita untuk keluar dari itu dan peduli terhadap
sangat berbahaya ini. Dan Tuhan yang hadir pada malam hari ini, Ia hadir dalam kesederhanaan hidup. Suatu ketika, sekelompok frater mereka mengikuti retret akhir menjelang sebelum mereka menerima Taurat. Para pendamping mereka menyuruh mereka menulis semua hal-hal yang membuat mereka selama ini terpikat, yang membuat mereka sering sakit. Ada yang antara para frater tersebut membawa HP, karena dia itu oleh HP, sehingga dia tidak peduli dengan orang lain dan peduli dengan komunitas. Ada yang antara para frater tersebut membawa novel-novel yang menurut yang membuat dia tidak banyak waktunya dan tidak peduli dengan orang lain. Ada yang antara mereka yang membawa sokok, karena selama ini hal yang membuat dia terganggu adalah bahkan ada yang membawa uang, karena selama ini dia selalu terikat dengan uang. Mereka bawa dan di depan altar yang sudah dihapus sedemikian rupa, mereka melempar semua. Mereka melempar dalam uang. Mereka minta untuk berdoa. Tuhan, selama ini hal-hal ini yang membuat saya terikat, dan hal-hal ini yang membuat saya sering sakit dalam menjalani hidup sebagai seorang frater. Setelah mereka berdoa dalam keheningan, dalam kekusyukan, para pemimpin membongkar semua tumpukan-tumpukan dari barang-barang yang sudah mereka limpah. Dan apa yang terjadi? Dari bawah barang itu mereka menemukan bayi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Dia lahir di tempat yang paling dikandang-kandang. Kalau kita ingat dalam bacaan tadi, Dia dibungkus dengan lampu dan dibaringkan dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan. Tempat makan hewan. Jadi kita tahu makanan di situ, hewan-hewan akan makan minum air di situ. Dan Tuhan Yesus dibaringkan di tempat itu. Dia dibaringkan menyimbolkan bahwa Dia adalah makanan untuk kita. Tuhan Yesus dibaringkan di palungan mencari makanan untuk kita. Yang memberikan kehidupan bukan hanya hidup, tapi juga gerak. Bapak Ibu saudara dan saudaraku yang berkasih, jika Yesus yang adalah Tuhan mau menampakkan diri, apalagi kita. Kita ditantang untuk juga mulai hidup yang sederhana. Kadang-kadang kemewahan membuat kita lupa. Kita jatuh dalam sikap-sikap tadi. Sikap yang egois, tidak peduli dengan orang lain. Sikap yang tertutup terhadap orang lain. Karena itu semapan. Kita makan dengan apa yang ada pada kita dan tidak mau peduli dengan orang lain. Yesus membawa suatu pembaharuan yang radikal, yang meninggalkan kenyamanan dan yang masuk dalam palungan untuk memberikan kita hidup. Tuhan meminta kita untuk juga meninggalkan kemewahan tersebut. Teristimewa, kemewahan hati yang tidak sederhana, hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hati yang sombong, hati yang egois. Karena itu alasan Tuhan kita diajak untuk meninggalkan secara fasih, untuk meninggalkan hal-hal tersebut dan kita hidup secara baru seperti Yesus sendiri. Kita mau datang untuk memberikan rahmat untuk orang lain. Biarkan hidup kita menjadi rahmat untuk orang lain.
Bapak Ibu Saudara dan saudaraku yang terkasih, hal terakhir yang saya tekankan adalah kita coba menengok orang-orang yang berperan dalam kitab suci. Teristimewa dalam hal ini para gembala. Pada waktu malam itu, ketika para malaikat menampakkan diri, mereka pertama kali menampakkan diri adalah para gembala. Bukan orang-orang di sana, bukan orang yang ada kantor, tapi para gembala yang padam. Dan Tuhan melalui malaikatnya memberitakan suatu kabar gembira yang luar biasa kepada mereka. Dan yang menarik adalah bahwa mereka tidak punya alasan untuk tidak pergi. Dengan sendirinya mereka meninggal supaya mereka sedang menjaga domba-domba mereka, kambing, semua ternak mereka yang pada. Mereka tidak takut pada segala. Mereka tidak pikirkan bagaimana kalau domba saya terlepas di tengah malam. Tidak. Mereka melepaskan hidup dan pergi sesuai dengan anjuran mereka. Mereka tidak cari-cari alasan untuk berada di padang. Dengan segala mereka mengangkat kaki menuju Bethlehem, menuju kandang melakukan lahir. Dalam hidup seringkali kita enggan untuk mengangkat kaki dan menjumpai Tuhan. Setiap hari Minggu kita cari-cari alasan untuk tidak datang ke gereja. Atau dalam pertemuan di KBRI, doa bersama, doa sehari, dan lain sebagainya, kita selalu punya alasan untuk tidak menjumpai Tuhan. Pada malam hari ini, para gembala justru menginspirasi kita untuk menyangkal segala alasan-alasan yang tidak perlu itu dan pergi menjumpai Tuhan di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih, Natal untuk kita adalah meninggalkan semua sikap yang eksklusivistis dan individualistis dan mulai hidup yang diwarnai oleh kekuatan Kristus sendiri yang hadir menyangkal dirinya dan peduli kepada orang lain dan peduli kepada lingkungan alam, peduli kepada bumi kita. Itulah makna Natal untuk kita. Kita datang kepada Yesus dan meminta kekuatan darinya supaya kita bisa hidup secara baru. Kita tidak hanya ada untuk diri kita sendiri, tapi kita juga ada untuk orang lain. Setiap kita punya masalah. Bukan hanya kita juga orang lain punya masalah. Kalau kita tidak punya masalah selesai, maka kita tidak akan pernah membantu orang lain. Tapi dengan kita bersama, dengan kita berkomunikasi satu sama lain, kita akan menemukan jalan untuk setiap persoalan hidup kita. Mari kita meninggalkan cara-cara hidup yang membuat kita terasing dari orang yang terasing dari kita dan mulai cara hidup baru berjalan bersama Yesus, Juru Selamat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara dan saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya.
melalui Kristus putranya Allah Bapa Maha Kasih, berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang ada di bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus putranya yang terlalu di bawah. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus makin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan serta keutuhan alam ciptaan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pengungsi karena erupsi gunung, khususnya di Lewotobi, Labuka, dan pengungsi bencana alam lainnya, penganggur, gelandangan, dan tawanan. Semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang diperlukan, tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, semoga dengan kegembiraan Natal ini kami mengingat dan berdoa bagi mereka, para petani yang gagal panen dan gagal tanam karena perubahan iklim, mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di Palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Semoga kami dalam tahun pastoral ekologi integral ini tergugah dan terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam dan keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon. Sekarang mari kita bersemangat dan menyampaikan doa kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon menolong kami dengan kasih sayang, agar kami bisa dapat mengerjakan dan kami disertai bahwa Engkau kami dan kami umat, bahwa Engkau kami dan kami putra putri, dengan mengenal Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke liturgi Ekaristi. Kita membawa kepada Allah pergumulan hidup kita, suka dan duka, kesedihan dan kegembiraan. Marilah kita membawa semua kepada Allah yang telah merendahkan diri dan mengosongkan dirinya untuk menerima suka dan duka hidup kita. Kita ikuti perarakan bahan-bahan persembahan. Satukan
mede ongerke tombola nabi temangat cai akasande onerino main itu main nondolain koe negeri mereka reskere dalam surga Udaolo nakalami jaki togolo laro Diga mangar medeho Amin ala prestasi Kopi Tony harap para Rangka lama rege cama rege teken Ucama-cama rege kana anak moang Mo Yesus ada cai onelino Ada usang-sang kamu Yo, itu kita ma pastor, akan galentai, akan tunggu, akan itu, ai politi rezeki, politana ada ceren kore lalu mori adungan. Yo, pokoknya saya amin, alasone galang atasannya Yesus. Terlalu cai kami. Itu ai mosera mione linoho. Penong kita lajogo. Doata talumata kita susarata. Doata talutilu tindarata. Doata kore mendoai tengo lelo katakai. Nuga kudan kami, tadi kami. Oh cai atasan mereka. Kurupang nilai stilu. Pandai belas mata ika susarata, pandai dia sebaik percuma ngatakai. Nitu kore kuru penuh hambor kami konenai. Ika rangka lama kencala, rege duet sama labado konenino. Desuran tiridani, latang kone moserami, kone goria bujurami, tombolami kone deho, kambing runmu. Good messenger saya kami lalu anak kita, oleh mosen tahu boleh, kudu tahu apakah kami disedikit. Lalu respon kami isi seperti buah besere, rasa di kepeni, bos kapo. Itu boleh saya tanpa yang kuku atau mana yang kuku, kudu sama kita ni mau kecil. Tomba kojiba, kojapi, ada mana di kanan, ada toko sama agama Yesus oleh kita. Bukti sekali sesuai ini, lebih oleh termandoi. Yo, tahu telur itu di tema pas. Latang kesayang tahu anak-anak kami, ada dari koe, ada mau sekolah. Pengatau sekolah dasar di atas sekolah mereka. Ide kurpalau kesika. Kurmanga koe ketua lain oleh mosetai. Begitu boleh kami atua musimai. Kurani kalika gea tempang toko oleh mose. Oleh mai sangat tahu. Nuga kutenan kami, relangan kuwe kami. Kudu contoh saja kita. Kulites itu kamporango bare coba alka. Kulai satu hera anak moang Yesus. Ite hos masang. Kudu masang buah ini kami. Kode masang lahat anak kode galang. Masang repo kaimang. Yo, toe kami kadang-kadang. Cukup. Yo, pasti anda termong besok doa diulang. Saya nulis ngaji, kelas nulis sumpah. Kiamani pun bersama pasang ki Abu Bakar dite. Kali pengen itu menterusasi finish rengkam aku maco
mai boleh mai para sapmori atau cai oleh galang sangir tahun apa sileleu atau politik aku reksas habis itu neu legamana pakai pertama lakang imbis neu lakang tenangis kambing mori lakang terpeki alurakas neu itu oleh lakang pengakuai aku sakit tahun roem koes neu ma nelo sekai aku mesin cokon ada boleh berbeda musiku sentu semua dekle tibas lima singa Kunti berkat dengan sangat tahun mayu main bekia wakas niu akan anak niu oh aku pakai niu Selain oleh gedeng oleh tahun kokong terolong Lord pasti aku kilani magete macam lain dari altar ada temori dia aku bermasalah Amin.
yang kami serahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Semoga Engkau tenang, memberi nyara, melindungi, menghimpun,
dalam bimbingan seluruh waktu bersama Bangkos kami Franciscus dan suka Sitianus tanpa terjaga iman yang benar, Katolik dan Apostol. Ingatlah Tuhan akan mata kami istimewa yang berdoa dalam perayaan ini. Mereka semua yang berdoa aku, mereka semua yang memohon Tuhan, mereka semua yang memohon keselamatan, dan juga akan semua umat yang berada di sini, yang mana kepadamu tidak benar Anda punya engkau. Pada kami berkesukaan kepada ingatlah juga mereka yang berkesukaan kepada Tuhan Tuhan pada dirinya sendiri dan pada kaum kerabat untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawat, Bunda Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan sampai Yesus memulai serta para rasul dan para martir yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Judas, Linus, Petrus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Sitianus, Laurentius, Chrysologus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu atas dasar doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala dengan kebenaran Kristus Tuhan. Maka sudah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga kami mohon Tuhan dirimakan kami sehari-hari dalam jalan, luputkanlah lupa kami dari hukuman abad, dan terimalah kami di dalam kawanan para pimpinan. Allah kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kebaikan yang pantas dan sempurna yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar kami menjadi hidup dan dalam terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menyerah pelangi kepada Allah yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada yang berkati, memecah-mecahkan, kalau memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah anak-anak kami semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula secara bersama, Ia mengambil piala yang buruk ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepada Ia berkati dalam pemberiannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kami semua, inilah peribadaku, dalam perjanjian baru dan engkau yang dilupakan kami dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan kami.
darah bersuci Tuhan, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surga, dengan pengadaan Kristus Tuhan. Inilah juga Tuhan Tuhan semua mereka yang berfungsi dan bahwa segala dan permohonan dari dalam hati mereka. Peristiwa juga kami berdoa untuk mereka yang Tuhan di dalamnya, kami berdoa kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan pertolongan dalam kepada mereka dan semua orang yang bersedia dalam Kristus, dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba yang berdosa dan berharap atas kehadiran yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para nabi yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus. Perkenankan kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan kemakmuran dengan pengadaan Kristus Tuhan. Dengan pengadaan Dia Tuhan, Kau senantiasa menciptakan
dan berilah kami kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersamamu.
Yesus sudah di kota Betlehem, bahwa ini hanya ada palungan, dalam palungan ada terpaling. Mari kita bagi makan, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Kagerak awang tanah dalam kaneku jauh tekilan di Kristus Holy Ghost. Bapak Ibu, selamat malam kita semua. Salam dan Natal untuk kita semua. Semoga kehadiran Yesus membawa terang, membawa kedamaian dalam hati kita semua. Beberapa penyampaian. Yang pertama, atas nama seluruh umat di wilayah daerah Bagisika, Stasiun Majok, Tebak dan Fis, menyampaikan terima kasih kepada imam kita Ade Yasin dan anak Ade yang telah melayani kita dalam perayaan Natal pada malam ini. Untuk mereka berdua, kita berikan semangat dan spirit dengan memberikan tepuk tangan. Atas
Tulis, komentator anak kirim, pemasmur anak kirim, kemudian anak saya dari sini juga membawa pesan dan teman-teman yang selama ini selama 1 bulan mereka bekerja keras berlatih menyanyi setiap malam dalam rangka memeriahkan perayaan Natal pada malam hari ini. Kita tidak bisa membalas segala upaya mereka. Kita hanya dengan tepuk tangan yang meriah. Semua ikhwan senantiasa membalas kebaikan Bapak ini, karena tanpa kalian kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, besok bisa pada pukul 9 jam 9 dia. Petugas dari stasiun Tebet. Disampaikan kepada teman-teman sebagai petugas supaya baik berada dalam gereja 1 jam sebelum bisa menjalankan apa sudah ada di depan. Selanjutnya, atas nama panitia juga kami mengundang teman-teman panitia, pengurus asli, ketua klinis, mereka, partai-partai supaya kita sama-sama di rumah untuk santap malam bersama, makan malam bersama. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada partai untuk menyampaikan beberapa hal. Kepada partai kami berikan kesempatan. Selamat malam semua. Seperti siapa nama? Rodriguez. Kemarin kita di sini. Saya mama berkata, ini suaminya siapa? Ini bukan, itu Fatir. Coba nanya kenal. Fatir, adik saya seminaris, Bapak Ibu, Kepala Dewan Stasi sama anggotanya, dan Bapak Ibu rumah, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat malam. Selamat Natal kita semua. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, Natal adalah perayaan sukacita. Karena itu, keluar dari sini bahwa sukacita dalam keluarga. Rayakan sukacita dalam keluarga. Mulai dari dalam hati, keluarga dan keluarga. Kalau selama ini masih ada 1-2 hal yang gancang dalam hati, perbaikan orang lain saatnya untuk pemulihan. Kita akan hadir untuk membawa damai, membawa sukacita. Kita juga hadir untuk orang lain, membawa damai, membawa sukacita. Baik, itu satu pesan kecil. Lalu saya berterima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk petugas itu di hari ini. Mulai dari pertama mereka yang melayani Alkade, Rio Kisani, ya sebenarnya ada hasil juga. Tetapi tadi pagi yang mengirim pesan kepada saya dengan PKE, saya sesuai dengan kendaraan. Mungkin saya nanti kuliah saja. Saya oke ada tidak apa. Ya saya dengan terakhir Yobis yang untuk melayani malam hari ini. Terima kasih juga untuk saya sudah lalu untuk para lektor, Chris, Masmur, lalu untuk seluruhnya mulai di belakang, lalu untuk Bapak Ibu saudara saya yang menanggung kor pada malam hari. Kita beri aplaus saja. Sambil saudara-saudara yang menunggu saat malam hari ini. Saudara membantu kita, mengharapkan kita kepada misteri agung perjalanan Kristus. Terima kasih banyak untuk para kor dan juga untuk Indonesia. Terima kasih.
berarti membahas kebaikan Yesus. Saya tidak sebesar sampai dengan luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan, Tuhan akan menambahkan apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, besok pagi saya seminar seperti biasa bulannya kita dalam seminar pertemuan. Lalu kita tugas menduduki seperti biasa 1 jam sebelum perayaan saya sendiri setengah jam sebelum perayaan